Dokter. Zhenlei, Kamu datang bagaimana? Pasiennya di mana? di dalam cepat-cepat dokter cepat. Anak saya sakit sekali. Ayo ayo. Bei, Nama pasien umur pekerjaan. Li Bei 26 tahun karyawan perusahaan. Sakit. Di sini sakit ya ibu ada di sini. Di sini. Sakit ibu. Rasa sakit ini sudah berapa lama begini, saat makan siang masih baik-baik saja. Setelah makan siang tidur sebangun, jadi begini pasien ada. Riwayat penyakit keturunan dalam keluarga. Tidak, Bei. Ada penyakit keturunan, tidak. Bei. Bagaimana? Bei, tahan dulu. Keadaannya sangat berbahaya, segera bawa ke rumah sakit ibu dan anak terdekat. Cepat anak baik. Cepat Lazy, kamu masih di sana bengong apa jangan bengong ambil tandu. Ayo kita angkat barangnya baik. Bei, tahan dulu, Bei. Ayo. Zhenlei, Jangan takut, tarik napas dalam-dalam. Aku ada di sini, tarik napas dalam-dalam. Aku ada di sini, ayo. Ayo pelan-pelan. Pelan. Ayo. Dadong lauhu jalan. 2-3 jalan pelan-pelan ya. Bebe jangan takut. Jangan takut mama, papa ada di sini. Bei. Tarik napas dalam-dalam pertolongan pertama. Jangan terburu-buru nanti kamu kekurangan oksigen. Jangan takut sebentar lagi sampai rumah sakit. Kamu sakit kamu cubit aku ya cubit kuat-kuat. Anak tahan ya aku dan mamamu. Ada di sini ya. Om bisa cepat tidak? Baik. Terima kasih. Aku pasti akan mengantarmu sampai rumah sakit dengan selamat kamu dan anak akan selamat semua. Mobil ini kenapa jalannya lambat, sekali bisa cepat tidak? Ya, gimana sih? Kok kamu kerja di 120? Aku pengen serius nih. Bagus banget. Tetap kuat ya. Apa-apaan ini? Bagus banget. Enggak bagus. Ada apa sama Pak Hu? Tekanan darah rendah, detak jantung nggak stabil, kalau nggak ke rumah sakit. Baik ibu maupun bayi bisa dalam bahaya. Bei. Baby tahan ya tahan. Kok nggak jalan? Kok nggak jalan sih ya kan? Cepetan nyetir. Nggak bisa macet banget. Gimana nih macet? Baby. Bukan ini. Bei tahan ya. Sebentar lagi aku balik. Bei. Zhenlei, kamu ngapain? Di belakang ada ambulans bawa ibu hamil, tolong minggir dong. Di belakang ada ambulans bawa ibu hamil, tolong minggir dong. Di belakang ambulansnya bawa ibu hamil. Tolong minggir dong. Di belakang mobilnya bawa ibu hamil. Tolong semua minggir dong. Bei. Tahan ya, Bei. Kok tiba-tiba pindah jalur sih ya gimana dong? Di belakang ambulansnya bawa ibu hamil.
Tolong mobilnya dipindahin dong ya. Gimana mau pindah mobil itu mobil itu? Lihat nih mobilku ketabrak. Om tolong pindahin mobilku dong, di belakang ada ibu hamil. Aku bantu dorong, aku bantu dorong. Nomor asuransinya kasih dong. Cari 4S buat klaim. Ngomong-ngomong, apa lama banget? Aku lihat sebentar lagi dingin, takut kamu kedinginan. Ayah gendong. Kamu juga nyebelin sih. Zenlei ganteng banget. Zenlei, aku cinta kamu. Ini adalah pengakuan resmi untuk Bei-Beiku. Istri Guan Zenlei. Jangan mendekat. Cepat pindahkan mobil ini. Terima kasih, terima kasih. Bei-Bei, jangan takut, aku di sini, kita sudah sampai di rumah sakit. Sudah sampai di rumah sakit. Zenlei, tanganmu kenapa berdarah banyak sekali, cepat balut. Lazy, biar aku lihat, cepat pergi Zenlei. Lazy, ada dokter. Bei-Bei, Kita tidak perlu Bei-Bei. Lazy. Kenapa kamu begitu nekat? dia mantan istriku.
Zenlei, bagaimana tanganmu? Tidak apa-apa ayah ibu. Bukan paman dan bibi. Jangan terlalu khawatir, Bei pasti baik-baik saja. Anaknya pasti bisa diselamatkan. Lei, hari ini untung ada kamu, terima kasih. Zenlei, hari ini kami baru tahu. Kamu bekerja sebagai tukang tandu di 120. Kamu sepertinya berubah banyak. Sayangnya, perubahannya terlalu terlambat. Zenlei, hari ini, kamu sudah bekerja keras. Di sini ada kami, cepat pulang istirahat. Pulang istirahatlah, kamu sudah terluka. Paman dan bibi. Anak dalam kandungan Bei. Bibi, Paman Sucheng, bagaimana Bei? Apakah ibu dan anaknya aman? Sekarang belum tahu, sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Kami juga menunggu kabar. Baik, Zenlei. Kenapa kamu di sini? Aku bekerja di 120 sebagai tukang tandu. Apakah kamu yang mengantar Bei? Bagus kamu datang. Jaga baik-baik Bei. Saya Palkir Yagalibei. Kami di sini. Ibu dan anaknya sudah diselamatkan tapi masih perlu dirawat beberapa hari, nanti kalian urus administrasinya. Sekarang silakan ikut saya masuk. Baik. Terima kasih, dokter. Istri Guan Zenlei. Jangan mendekat. Jangan lepas cincinnya. Jangan sentuh aku. Guan Zenlei, sungguh aku terlalu bodoh. Aku percaya dengan bodohnya, suatu hari kau akan mengerti dan bertanggung jawab seperti pria sejati. Dari sekarang aku akan mempertimbangkan kembali hubungan kita.
Jangan dilihat lagi, mataku sudah lelah. Sudah dilihat belasan kali. Ini pernikahan kita. Tidak perlu sempurna. Tapi setidaknya harus yang terbaik. Obsesif kompulsif. Kenapa ibumu belum pulang? Ibuku sekarang fokus pada ayahku. Tidak ada waktu untukku, dan mereka sepertinya jadi suka fotografi. Sering naik gunung untuk memotret matahari terbit. Sekalian olahraga. Bagus ya dua orang tua. Tidak menyangka masih begitu romantis. Aku tahu ini dari media sosialnya. Dia sekarang tidak pernah meneleponku. Kurasa ibumu sekarang seperti burung yang keluar dari sangkar. Bisa terbang bebas. Guan Zhenlei, Angkat saja, siapa tahu ada yang penting. mana ada yang penting, aku tidak mau angkat. Lihat dia menelepon lagi. Halo, ada apa? Guan Yuqing, ayo minum. Aku sibuk, tidak ada waktu. Ada kabar baik untukmu. Tidak akan sia-sia kamu datang. Dia minta aku datang. Kalau begitu kasih alamatnya. Nanti aku kirim ke HPMU. Guan Zhenlei mabuk minta aku datang. Aku temani kamu. Tidak usah, tidak akan ada masalah. Dia mabuk, kamu lupa kejadian yang lalu. Seharusnya tidak apa-apa, aku kan kakaknya. Sudah bertahun-tahun aku tahu apa yang dia mau. Apa yang dia rencanakan kali ini bukan cari masalah. Sepertinya ada yang serius. Kalau begitu hati-hati ya. Aku pergi sebentar, tunggu aku. Tunggu kamu. Kenapa minum sampai segini banyak? Kapten Guan. Maaf belum sambut. Tangan kamu kenapa? Gak ada masalah kok. Kamu sekarang kan kerja di 120 sebagai tukang tandu. Kamu minum segini, besok gimana kerja? Kenapa baru datang langsung ngatur aku? Kamu ketua tim penyidik ya? Kamu kapten, urusin aja dirimu sendiri. Di area kamu aja. Bilang aja ada apa lagi. Aku tadi lihat dia. Siapa? Li Bei. Mantan istriku. Jadi pengen balikan sama dia. Dia gak setuju, jadi kamu kesini buat minum ngelupain masalah ya? Dia udah jadi ibu. Hari ini. Mereka nelpon 120. Aku masuk. Langsung lihat Li Bei, perutnya udah gede. Aku gak percaya. Terus Su Chenglai datang. Dia lihat istrinya. Sama anaknya. Semua baik-baik aja. Dia pun lega. Sebenarnya, aku rasa aku dulu punya masalah sama dia. Lihat orangnya aja pengen mukul. Tapi sekarang, aku nemu dia. Bener-bener baik sama Bei. Beneran baik.
Aku pun lega. Kamu lihat aku kayak gini. Pasti seneng ya? Aku lihat kamu kayak gini. Hati aku sedih. Aku dengar kamu kerja jadi tukang tandu. Benar-benar serius sama kerja. Ada keluarga yang kasih kamu bendera penghargaan. Aku rasa ini bagus. Saya tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Semua yang saya lakukan ini adalah agar kamu bisa mandiri. Saya adalah kakakmu. Bagaimana mungkin saya menertawakanmu? Saya memang sering marah, memukul atau memarahimu sekalipun. Saya hanya berharap kamu bisa cepat dewasa. Sebenarnya terkadang mencintai seseorang bisa membuat kita lupa akan suka duka. Kita akan berusaha lebih keras untuk memberikan yang terbaik. Karena kamu bilang kamu mencintai Li Bei. Maka simpanlah cinta itu di dalam hati, lalu berdoalah untuknya. Bersyukurlah dia sudah menjadi ibu. Kamu juga harus berubah jalani hidup dengan baik. Belajarlah untuk mencintai orang lain. Jangan terus-terusan seperti ini. Kak, kenapa hari ini kamu? Kenapa kamu begitu baik padaku? Baik, Baik. ini pertama kalinya saya melihatmu menyalahkan dirimu sendiri begitu keras. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Sebagai kakak saya akan memberimu satu nasihat. Sebenarnya orang yang paling berani adalah yang bisa mengakui kesalahannya. Nanti kamu bisa pulang sendiri naik taksi. Bisa. Hari ini minumannya saya yang bayar, saya traktir. Sudah cukup minumnya. Pulang sendiri ya, dengar. Oke. Sudah. Jangan menangis. Sudah.
Shenlei tidak apa-apakan. Kamu tahu tidak? Saya melihat keadaan Guan Zhenlei saya benar-benar. Saya sangat sedih. Saya merasa dulu, saya terlalu tidak baik padanya. Kenapa saya tidak bisa dengan cara yang berbeda, memperlakukan dan mencintainya? Dia adalah adik saya. Sudah. Yuking, kamu tahu nggak? Aku suka banget sama kamu yang kayak gini. Nggak sembunyi-sembunyi perasaan. Kamu ngetawain aku ya? Nggak kok. Itu karena aku tahu ada kamu di belakangku. Aku bisa kayak gini. Terima kasih udah percaya sama aku. Sudah. Jangan lihat. Aku lihat dong, aku lihat. Nggak boleh. Nangis aja cantik banget. Ayo cepat pakai bajunya. Kita tunggu Shenlei nanti anterin dia pulang. Terima kasih. Hidungnya jadi merah. Jelek banget jelek. Jangan ngetawain aku, jangan ngetawain jelek. Kok kamu dateng? Nggak tenang sama kamu. Shenlei, kakakmu khawatir sama kamu. Mau anterin kamu pulang. Kak. Gimana ya Bei sekarang hamil? Di rumah sakit Anlian. Kalian ada nggak kenalan yang bisa bantu jagain? Kepala Departemen Kebidanan sana temen seangkatanku, aku udah hubungin. Telepon aja kasih tahu ayo naik mobil. Abang. Terima kasih. Wajarlah. Kak. Aku salah. Bodoh banget. Ayo naik mobil. Aku pulang dulu ya. Hari ini terima kasih ya, udah bantu Zhenlei cari dokter. Dan karena kamu, dia sekarang berubah banyak. Aku rasa dia bagus banget. Terima kasih sama aku. Cuma pakai mulut doang. Sudah ya. Kurang. Hari ini jangan pulang. Kenapa sih? Tinggal di sini aja kita berdua sekarang. Sudah jadi suami istri yang sah. Sebelum kamu menikahi aku, kamu harus tahan. Tahan terus hari ini. Nggak mau tahan lagi. Kenapa sih? Dokter ahli bilang. Tahan itu nggak baik. Dadong ayo makan. Lapar banget, gimana Dadong enak kan? Shenlei. Ayah bukan om. Kamu datang buat apa?
Ikut aku sebentar. Mau kemana? Nggak usah banyak tanya, ikut aja. Ini. Om. Om ada apa sih? Om jangan nakutin aku. Jangan-jangan Bei kenapa-napa. Om. Tante. Masuk aja, Bei mau ngomong sama kamu. Dengerin baik-baik. Bei. Kamu baik-baik aja. Baik kok. Barusan dokter juga bilang nggak ada apa-apa. Istirahat aja sebentar pasti sembuh. Alhamdulillah. Aku lihat kamu sembuhnya cepat ya. Wajahnya cerah. Itu berkat kamu juga. Kalau nggak ada bantuan kamu, anak ini mungkin udah nggak ada. Aku mana mungkin aku nggak nolong. Kan ini pekerjaan aku. Tugas aja. Oke, aku lihat kamu. Kamu baik-baik aja, aku lega. Kalau gitu aku duluan ya. Kamu, pekerjaan kamu, bisa nemenin ibu hamil periksa kehamilan nggak? Kami sih biasanya nanganin kasus darurat. Sama ngantar pasien. Nemenin ibu hamil periksa. Untuk sementara belum ada layanan ini. Bukan pemeriksaan kehamilan kamu harus cari. Ayah si anak yang menemani. Kenapa? Dia lagi nggak ada waktu ya? Aku dari dulu pengen bilang Bei. Hari itu kamu dalam keadaan bahaya kan? Dia nggak di rumah jaga, sekarang kamu cuma pemeriksaan kehamilan. Dia nggak ada waktu temani, gimana dia bisa jadi ayah nanti? Bei, soal ini kamu harus benar-benar didik dia. Entah kerjaan sebanyak apa, bisnis sebesar apa. Pemeriksaan kehamilan yang penting ini dia sebagai ayah. Dia harus temanikannya. Iya. Aku lagi nyari ayah si anak.
temani aku pemeriksaan kehamilan. Itu nyari orangnya mana kamu harus suruh dia datang. Di saat seperti ini. Aku udah bilang. Aku lagi nyari ayah si anak. Temani aku pemeriksaan kehamilan. Oke, aku sekarang tarik dia ke sini. Kamu anak bodoh. Kita udah hampir mati kebingungan, kamu masih nggak ngerti ya? Anak dalam perut baby itu anak kamu. Hari itu kamu menyelamatkan anak kamu sendiri. Lele. Kamu nggak tahu betapa sulitnya Baby. Kalian baru aja cerai nggak lama. Baby langsung tahu dia hamil, dia pasti mau anak ini. Dipertahankan bilang apa? Entah nanti sendirian atau enggak, pasti akan besarkan anak ini. Dan nggak biar kami kasih tahu kamu. Orangnya Su Cheng. Selalu nggak menyerah. Nggak cuma jaga baby. Dia udah sampai segitu tapi baby demi kamu. Langsung tolak. Tapi nggak sia-sia nunggu. Nggak nyangka kamu kerja di 120. Orangnya beda sama dulu. Jadi lebih tenang dan stabil. Jadi baby. Mau kasih kamu kesempatan. Mama papa. Kenapa baru kasih tahu aku sekarang? Istri. Ini anak kita. Aku mau jadi ayah. Aku mencintaimu. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Jangan menindihnya. Kamu bodoh. Halo. Aku ayahmu. Aku ayahmu. Anak yang baik. Sangat bagus, sangat bagus. Baby sangat cantik. Yaitu. Baby, aku benar-benar berterima kasih padamu. Memberi kesempatan pada Lele kami. Lele Baby adalah gadis yang baik. Begitu berdedikasi dan setia di masa depan, kamu harus baik-baik memperlakukannya seumur hidup. Tahu kan? Ayah ibu sebenarnya kali ini. Aku dan Zhenlei benar-benar harus berterima kasih kepada kakak kedua dan kakak ipar. Kalau bukan karena kakak ipar merekomendasikan pekerjaan 120, dia juga tidak akan langsung berubah begitu besar. Dan kali ini aku dirawat di rumah sakit. Zhenlei juga meminta kakak ipar untuk meminta orang merawatku. Kakak ipar juga mengatur dengan sangat baik. Aku juga tahu kakak kedua. Hatinya juga selalu sangat peduli pada Zhenlei. Ayah aku akan pergi merapikan barang-barang dulu. Hari ini pindah ke rumah mertua. Baik-baik. Baik. Itu ingat, setelah sampai sana, kamu harus lebih peka, banyak bekerja. Rajin dan cerdik. Kalau ada masalah telepon ke rumah. Kalau ada waktu pulang ke rumah, duduk ibu masak makanan enak. Baik.
Tenang ayah ibu, aku ingat semua. Jangan bergerak hari ini kamu datang. Hanya menemani ayah ibu minum teh dan ngobrol. Jari kecilmu jangan bergerak. Aku yang akan mengurus semuanya. Bei datang, Ibu, baru dicuci makanlah. terima kasih ibu. Lau Gao King Feng. Aku mewakili kami bertiga. Menelponmu bersama-sama. Kami sungguh-sungguh berharap Anda bisa hadir di pernikahan anak-anak. Saya tidak peduli apapun konflik Anda dengan Guan Yuqing. Apapun itu. Pernikahan anak-anak ini adalah momen penting dalam hidup seorang ibu. Guan Zhenlei sangat penting. Kalau Anda tidak mengantar anak perempuan Anda menikah, saya beritahu Anda akan menyesal seumur hidup. Ayah, kalau Anda mau pergi, saya akan menemani Anda. King Feng, menurutmu ini bagus ditempel di sini? Yuking, kemarilah sebentar. Apa? Kenapa? Yuking ibu. Mertua saya datang menemui saya beberapa hari yang lalu. Dia cari kamu buat apa? Saya masih ragu, apakah harus memberitahumu. Ada apa, katakan saja pada saya. Kecelakaan itu dulu. Paman Guan menyumbangkan 600 ml darah untuk Yuking. Anda seorang dokter. Anda tahu apa artinya ini bagi Lau Guan, ya? Lau Guan terlalu memanjakan Zhenlei. Tapi di hati Lau Guan, Yuking bukan tidak ada. Anak perempuan ini. Apa yang ibu katakan benar? Saya juga sudah menemui ayah, dia bilang hal itu akan membuatnya merasa bersalah seumur hidup. Dia juga tidak pernah berpikir, karena pernah menyumbangkan darah untukmu, bisa membuatmu memaafkannya. Dia juga sangat menekankan, jangan sampai memberitahumu. Lau Guan, besok Yuking akan menikah. Saya tahu. Besok pasti banyak urusan. Jadi kamu dan Duoyun datang lebih awal. Bantu Yuking. Lau Guan, kita sudah menikah puluhan tahun.
Anda punya tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Jadi saya selalu mengalah pada Anda. Tapi di hati saya, banyak hal yang terpendam. Hari ini saya ingin berbicara jujur dengan Anda. Ibunda Doyun sudah lama meninggal. Kamu sendirian. Membesarkan anak yang masih kecil saat itu banyak orang. Mereka mencarikan pasangan untukmu. Siapapun yang keberatan kamu punya anak, kamu langsung tidak mempertimbangkannya. Kebaikanmu terhadap anak. Aku melihatnya. Dan dulu di tempat kerja. Setiap tahun kamu dinobatkan sebagai pekerja terbaik. Sebenarnya dulu keluarga kami tidak setuju. Aku menikah dengan seorang duda. Tapi aku melihatmu. Berhati baik. Seorang pria baik, jadi aku tanpa ragu menikah denganmu kan? Itu. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Dengarkan aku sampai selesai. Setelah kita menikah, kita punya Yuking dulu. Kamu mencintai kedua putri ini sama. Waktu Yuking kecil, setiap saat memanggil papa. Betapa manisnya. Kalau diingat, rasanya seperti baru kemarin. Tapi entah kenapa, setelah aku melahirkan Zenlei, kamu punya anak laki-laki. Dari kecil sampai besar, kamu selalu memanggilnya sayang. Apapun kesalahan yang dilakukan Zenlei, apapun yang dia lakukan, kamu selalu menyalahkan Yuking. Kamu selalu memarahi Yuking. Sudah lebih dari 30 tahun, Yuking dari seorang gadis kecil sekarang akan menjadi pengantin. Aku tahu betapa dia berharap mendapatkan kasih sayang ayah. Besok dia akan menikah. Dia sangat berharap ayah bisa menggandeng tangannya, memasukinya ke pelaminan. Sudah terlambat. Sudah lebih dari 30 tahun. Aku telah menyakiti hatinya. Sekarang bilang maaf. Sudah terlambat. Sebenarnya hal ini, aku juga punya tanggung jawab. Aku selalu mengalah padamu, selalu memanjakanmu Lauguan. Kita pasangan tua ini sudah sampai pada waktunya untuk introspeksi diri. Tidak bisa memperlakukan anak-anak dengan adil. Orang tua yang tidak adil hanya akan membuat konflik keluarga semakin besar. Sejak Yuking pergi dari rumah, baru aku menyadari. Selama ini aku selalu ikut campur dalam kehidupan anak-anak. Doyun sudah menikah lebih dari 10 tahun. Sampai sekarang, sampai hari ini aku masih bertahan dengan prasangka terhadap Chen Sijun. Aku tidak pernah menyukainya. Aku tidak mengerti jarak antara orang tua dan keluarga kecil. Hasilnya membuat mereka berdua berakhir dengan perceraian. Yuking. Aku selalu merasa Yuking ini cakap. Bisa menghasilkan uang kontribusinya untuk keluarga, perawatannya pada saudara-saudaranya. Itu semua seharusnya. Tapi aku tidak pernah memikirkan perasaan dan keinginan Yuking sendiri. Tidak mengerti jarak antara cinta dan hormat. Hasilnya membuat Yuking pergi dari rumah. Zenlei, aku benar-benar pilih kasih. Aku memanjakan dia. Takut dia jatuh jika dipegang. Takut dia meleleh jika dimasukkan ke mulut. Aku hampir memasukkannya ke dalam saku. Aku tidak mengerti jarak untuk tumbuh. Hasilnya, aku hampir
Menghancurkan hidup anak ini. Maafkan anak-anak. Lau Guan. Maafkan aku. Pak Guan. Maaf. Pak Guan. Sudah bertahun-tahun berlalu kita telah melalui banyak hal bersama. Kita seharusnya sudah mengerti. Hubungan terbaik antara orang tua dan anak adalah memberi mereka ruang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Mencintai mereka, seharusnya dalam cinta. Mencari jarak 1 sentimeter itu. Terima kasih. Ayah hitung untukku, guru bilang harus lompat 110. Baiklah, ayah akan menghitung untukmu mulai ya. 50, 60, 70, 80, 90. 100 anakku yang baik. Ayah, kamu salah hitung. 50 seharusnya 51. Sudah dewasa masih tidak bisa menghitung-hitung lagi. Maaf, ayah, takut kamu terlalu lelah. Ayah akan menghitung lagi, ayo. Siap mulai. Jika aku punya kesempatan, aku akan berusaha lebih keras. Menjadi ayah yang adil dan setara. Kamu bilang ayah seperti aku tidak pernah benar-benar mencintai anak perempuanku. Apa hakku? Duduk di kursi keluarga istri. Sekarang aku hanya punya satu harapan. Aku hanya berharap anak perempuanku, hatinya tidak lagi terluka. Tidak lagi terluka. Aku dulu tidak bisa memberinya kasih sayang. Aku benar-benar berharap kamu bisa menggantikanku, menitipkannya padamu sangat tenang. Berharap kamu menyayanginya dengan baik, mencintainya 2 kali lipat. Halo kamu. Orang tua siswa Suya.
Makan permen, makan permen. Ayo Xiaoli huruf 11, kamu. Tidak ada tempat untuk ditempel ya? Sini tempel di sini. Terima kasih sama-sama. Sedikit ke atas lagi. Minum air, minum air, minum air. Naik sedikit ke atas sedikit. Ayo minum air. Ikut berbagi kebahagiaan. Teman-teman selamat ya, selamat. Terima kasih banyak, ayo. Su Qingfeng, cepatlah. Sudah hampir waktunya. Anakku, Ayah, anak lakiku, Ibu, anakku, sudah saatnya berangkat. baik. Pergilah. Pergi untuk menjemput pengantin wanitamu. Qingfeng, mulai hari ini, kamu sudah memiliki sebuah keluarga kecil yang menjadi milikmu sendiri. Pikul tanggung jawab sebagai seorang pria dengan baik. Ayah dan Ibu, kami dengan tulus memberkati kalian. Kami percaya, kalian pasti akan saling menghargai, saling mencintai. Kami juga percaya, kehidupan kalian akan semakin bahagia. Ibu, Ayah, terima kasih banyak. Tenang saja, aku dan Yuking pasti akan baik-baik saja. Anakku, juga terima kasih padamu, karena telah membawa menantu perempuan yang baik untuk kami, dan juga keluarga baru yang baik. Baiklah, waktunya sudah tiba. Saatnya kita menjemput pengantin wanita. Selamat jalan. Pergilah. Nanti bertemu lagi ya, nanti bertemu lagi Bu, sampai jumpa nanti. Selamat kepada Direktur Gao, terima kasih banyak. Xiaoli, buruan sama Xiaowang. Segera atur waktu untuk menikah. Oke. Ini adalah bos dan istrinya dari perusahaan Miss Guan. Senang bertemu denganmu. Bu, apa kabar? Terima kasih banyak. Mengapa belum datang juga? Selamat ya, ini rekan kerja Yuking, Kapten. Selamat Bu, senang bertemu Anda. Terima kasih Sailekin Mesu. Selamat Bu. Silakan masuk. Halo, ayo masuk baik-baik. Lihatlah kenapa ayahmu masih belum datang? Apa yang harus dilakukan? Halo, silakan masuk. Selamat. Silakan masuk ke dalam, Pak Bu. Halo, itu siapa calon mertua? Direktur Gao. Saya pergi bekerja dulu, Bu, kalian sibuk dulu. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan segera, kembali kamu duluan saja. Baiklah, manam dua jelas. Terima kasih banyak. Selamat datang. Silakan masuk. Apa yang terjadi? Kenapa ayah Yuking belum datang? Bukankah kamu bilang sudah selesai dari tadi? Ini sudah jam berapa? Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang, jangan berkata seperti itu. Bagaimana jika dia tidak datang? Percayalah pada putramu. Kain ini sangat cantik, begitu indah. Bukan karena aku bengkak hari ini. Bagaimana ini tidak bengkak? Tidak ada. Aku sangat gugup kemarin, tidak bisa tidur secantik peri. Apalagi, aku mendengar suara Yuking. Santai Yuking, Pak Bu. Halo Yuking, aku dan Bibi Siulan. Tidak sabar menunggu, kita harus melihatmu dulu. Aku lihat Yuking. Begitu cantik. Terima kasih Pak Bu sudah datang untuk melihatku. Yuking, sebentar lagi kamu harus mengubah panggilan. Jangan panggil Pak dan Bu lagi. Benar-benar cepat panggil Ibu dan Ayah. Ayah, Ibu.
Haruskah aku menyuguhkan teh dulu baru mengubah panggilan? Sepertinya tidak sopan, tidak perlu. Yuking, ayo kemari. Kami memberimu hadiah, lihat apakah kamu suka? Lihat. Ini terlalu berharga, seharusnya begitu. Yuking, ini bibi siulan. Ini ibumu sendiri yang teliti memilihkan untukmu, benar. Ayo cepat, pakai, coba duduk. Ayo. Pakai kalung ini. Begitu cantik, begitu indah, Bei, biar aku yang membantu. Desain kalung ini sangat unik. Berbentuk api, semoga cintamu dengan King Feng selalu menyala manis penuh gairah. Terima kasih, Bu, ini anting-antingnya. Kenakan anting-antingnya biar aku lihat. Wah, kelihatannya bagus, semoga kamu dan King Feng di hari-hari mendatang sabar mendengarkan perasaan satu sama lain, menghargai satu sama lain. Aku pasti bisa melakukannya. Ayo. Berikan padaku. Gelang Yuking. Pola yang terukir di gelang ini melambangkan kebahagiaan yang berlimpah. Semoga kamu dan King Feng selalu bersatu dan saling mencintai seumur hidup. Terima kasih, ayah ibu. Hadiah yang kalian berikan ini aku sangat-sangat menyukainya. Paman bibi, terima kasih banyak. Terima kasih sudah sangat menghargai Yuking. Sudah seharusnya. Masuk. Maaf ganggu sebentar. Ada APA. Cari pengantin perempuan, kapan ayahmu akan tiba? Jadi apa kita masih harus menunggu? Waktu upacara sudah hampir tiba, paling lama tunggu 20 menit lagi. Dia ayahku, jadi pasti harus menunggu. Kenapa navigasinya seperti ini? Kok tidak ada sinyal? Tidak mungkin. Cepat perbaiki. Ayah, jangan bikin kaget, aku sedang mengatasinya. Ini. Apa kamu sengaja tidak mau aku pergi hari ini? Ayah, di hatimu aku sejahat itu. Di tengah jalan navigasinya rusak, aku tidak tahu kenapa. Lagi pula tadi kamu bilang tidak mau pergi, sekarang buru-buru. Kamu ngomong apa sama aku? Sudah nyetir taksi online selama ini, tanpa navigasi ini. Kamu malah tidak tahu jalan. Guan Zhenlei, hari ini, kita akan terlambat. Aku tidak akan memaafkanmu. Jangan pukul aku, kalau aku jadi bodoh, kita berdua tidak akan pergi. Memukulmu kenapa? Sudah. Cepat. Nona Guan, kita masih menunggu. Ayahku pasti akan datang. Kami tidak terlambatkan. Kak, kamu hari ini cantik sekali. Kamu berpakaian rapi sekali. Juga tampan. Semoga beruntung. Sebenarnya kakak, pas di apartemen kamu, ayah udah datang. Hari ini cantik banget. Kirimin aku WeChat itu. Aku udah terima. Udah terima kok, masih telat sih. Kapan urusanku bisa kamu perhatiin? Yuking. Ayah.
Ayah kurang baik. Dari kecil sampai gede, ayah selalu kurang baik sama kamu. Seumur hidupku. Yang paling aku sesali. Yang paling aku salahin. Adalah kamu. Maafin ayah ya. Ayah? Sebenarnya aku udah lama maafin ayah. Semua salahku. Kamu nggak tahu gimana aku ngelewatin waktu ini. Hari-hari kita nggak kontak. Sebenarnya aku cemas banget tiap hari. Aku nyesel banget tiap hari. Tapi aku ini sama kayak kamu keras kepala. Aku juga keras jadi selalu nggak bisa ngomong. Pas aku persiapan nikah, aku selalu tahu ada satu tempat yang kosong buat kamu. Aku juga selalu tahu harus ayah yang gandeng tanganku dan serahin aku ke King Feng Kan. Waktu itu aku juga ngerti. Baik cinta atau benci, lepas atau ngeyel, sebenarnya semuanya salah sendiri. Ayah, tolong maafin aku. Di hatiku, ayah yang hilang di hatiku. Dia selalu ada. Aku aja yang gak nyadar. Ayah, maafkan aku ya. Jangan bilang begitu, nak. Seharusnya ayah yang minta maaf. Hal yang sudah lalu kita hadapi bersama ya. Nak baik. Sudahlah, ini hari yang bahagia. Seka dulu sudah kuyup. Jadi jelek ya? Enggak kok, anak ayah cantik. Baiklah. Ayo ayah pakai ini. Baik. Bagaimana? Hari ini ayah juga tampan. Benarkah? Terima kasih. Ayah? Sudah siap. Itu. Seharusnya. Ayo pergi.